Selamat siang Bu Tati. Selamat siang, Bu Nata. Terima kasih ya Bu sudah mau menyediakan waktu untuk saya. Ya, sama-sama. Pasti saya juga kan kita, Bu. Iya Bu. Begini Bu, hari ini saya ingin berdiskusi dengan Ibu tentang rencana saya untuk membentuk komunitas praktisi bersama teman-teman yang lain Bu. Hanya saja saya merasa masih kurang percaya diri dan masih kayaknya saya belum punya kemampuan itu Bu untuk membentuk komunitas praktisi. Oh, jadi ini Ibu nih pengen ikut komunitas praktisi ya, Bu? Iya. Oh iya, kan kita nih waktunya terbatas, Bu ya. Waktunya cukup singkat. Jadi kira-kira Ibu pengen dapat apa sih dari percakapan kita siang hari ini, Bu? Saya ingin mendapatkan penguatan Bu, supaya nantinya saya bisa membentuk komunitas praktisi ini bersama teman-teman. Berarti ini Ibu ini pengen bentuk komunitas praktisi ya, Bu ya. Makanya Ibu merasa Ibu kurang percaya diri, terus rasanya kayak belum punya kompetensi gitu, Bu ya. Ya Bu. Oke. Menurut Ibu gabung di sekolah kita ini udah masuk ke kelompok praktisi belum, Bu? Ada nggak Ibu ikut PKI? Sama ini saya ikut komunitas praktisi itu yang MGMP Bu, MGMP mata pelajaran seni budaya. Itu aja Bu. Ada berapa orang? Nah kebetulan MGMP kami itu belum banyak Bu dan masih baru. Dan memang belum bergerak seperti MGMP yang lain, jadi masih organisasinya aja yang ada Bu, jadi belum berjalan dengan semestinya gitu loh. Itu FBMP, Bu ya. Iya. Karena masih baru jadi Ibu merasa kurang percaya diri. Iya. Menurut Ibu kepercayaan diri yang ideal itu dalam bentuk komunitas praktisi itu yang seperti apa sih, Bu? Komunitas praktisi itu kan berarti nantinya saya mengajak teman-teman saya di sekolah untuk membentuk satu komunitas. Berarti kan saya harus punya kemampuan untuk menggerakkan teman-teman. Nah di sini nih Bu letaknya, saya merasa saya belum bisa menggerakkan teman-teman. Berarti Ibu ini pengennya kalau idealnya itu Ibu bisa menggerakkan. Nah itu tandanya berarti Ibu sudah percaya diri gitu, Bu ya. Sekarang kalau kita ukur kan ya, kira-kira kemampuan Ibu pasti Ibu punya dong percaya diri. Cuman kan ada kalau kita kasih tentang tuh ada nilainya, kayak kita kasih skor nilai ke siswa itu, kira-kira nilai percaya diri Ibu itu tentang angka berapa sih, Bu, kalau kita ikut 1 sampai 10 tuh, Bu? Kayaknya masih di 6 kayaknya. 6 Masih di 6. Wah, ini udah melewati separuh, Bu. Berarti kayaknya Ibu bisa deh untuk maju lagi. Nah, kalau kita bentuk komunitas praktisi itu memang sih, Bu, tidak mudah karena kan kita harus berani kayak untuk ngajak teman kita biar nggak dianggap kayak sok-sok paling pandai gitu, Bu ya. Nah itu Ibu berharapnya Ibu bisa menggerakkan itu kira-kira kalau tadi di angka 6, Ibu pengennya tuh bisa lebih percaya diri itu di angka berapa? Saya ingin bisa meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan menggerakkan itu Bu, di mungkin nilai 8 Bu. 8 ya. Kalau yang full maksimal itu kan kita 10, Bu ya. Oke. Nah, dalam menggerakkan komunitas praktisi ini, aku melihat bukan guru seni budaya, Bu ya. Ada nggak, Bu, kira-kira teman Ibu yang dekat-dekat di sekolah ini atau yang kira-kira mapelnya itu agak bisa kita sebut gitu, Bu, untuk Ibu ajak gimana? Jadi Bu, saya ini kan ingin membentuk komunitas praktisi yang bergerak dalam bidang literasi ya Bu ya. Karena menurut saya kemampuan literasi itu tidak hanya terbatas untuk mata pelajaran bahasa, misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tapi untuk semua mata pelajaran. Dan menurut saya seni juga sangat berhubungan dengan literasi. Karena contohnya di literasi itu ada teater, kalau di seni ya Bu ya ada teater, ada drama, itu juga termasuk literasi. Nah menurut saya
kemudian ada Bu Modesta, itu guru bahasa Indonesia. Berarti ada dua Bu ya. Udah cukup nih Bu untuk buat komunitas praktisi. Ibu lumayan dekat kan sama teman-teman Ibu Cukup ya. dekat terus sama mereka. Berarti Ibu sudah bisa, kira-kira Ibu untuk membentuk ini mudah nggak untuk mengajak teman-teman Ibu itu? Sebenarnya kalau mereka saya lihat sih mereka cukup tertarik Bu dengan ide saya ini. Jadi saya rasa sebenarnya untuk mereka berdua tidak kesulitan. Mudah ya. Iya. Apa Ibu sudah ada memperbincangkan ide Ibu untuk buat komunitas ini ke Bu Resta atau Bu Deska? Sudah mulai Bu. Oh sudah mulai ya. Sudah mulai. Lalu respon dari mereka gimana? Mereka cukup terbuka, mereka cukup tertarik Bu, karena kan sebenarnya apa namanya kita guru ini kan melihat bahwa siswa ini kayaknya memang agak kurang dalam kemampuan literasinya, kemudian minat bacanya juga masih kurang. Jadi kami sama-sama sependapat kalau perlu ada kegiatan atau wadah untuk meningkatkan atau menggiatkan literasi di sekolah. Oke, nanti Ibu sudah ada perbincangan awal Bu ya. Oke, nanti kira-kira ada planning rencana kapan Ibu ingin membicarakannya lebih lanjut tentang komunitas praktisi ini Bu dengan rekan-rekan Ibu, kira-kira kapan Bu? Itu harus secepatnya Bu ya. Mungkin minggu depan saya akan mulai membicarakan kira-kira rencananya apa aja, langkah-langkahnya terutama Bu, apa yang harus kami ambil untuk membentuk komunitas ini. Kalau saya tangkap tuh sepertinya Ibu udah mulai, kalau dengan teman-teman ini kan Ibu sudah yang akrab gitu Bu ya, untuk buat komunitas praktisi. Apa Ibu ada rencana untuk memperlebarnya atau meluaskannya gitu Bu? Nah, saya pengennya Bu, saya bisa mengajak teman-teman lain untuk terlibat dalam komunitas praktisi ini. Kemudian saya juga ingin supaya siswa juga ikut terlibat menjadi student agent di komunitas ini. Dalam pengalaman Ibu bergaul gitu Bu ya, ini kan berhubungan dengan menggerakkan biar lebih pede lagi, kira-kira menurut Ibu Ibu itu ada kekuatan dalam diri Ibu yang bisa Ibu gunakan untuk bisa mengajak lebih banyak orang gabung di komunitas yang nanti Ibu akan bikin tentang komunitas itu apa aja Bu? Misalnya gitu. Menurut saya Bu ya, karena ini bergerak dalam bidang literasi, terutama untuk meningkatkan minat baca siswa. Kebetulan saya memang sangat suka membaca. Lalu yang kedua, saya punya koleksi-koleksi buku yang cukup banyak sebenarnya. Jadi saya pikir potensi saya ada di situ tuh kelebihannya. Hanya yang kurang bagaimana mengajak mereka Bu, bagaimana mereka tuh bisa mau tertarik untuk ikut komunitas ini atau tertarik untuk membaca buku yang ada. Kalau biasa keseharian kita di kantor tuh menurut Ibu lebih mudah masuk untuk bisa ngajak teman-teman itu di langkah yang mana Bu? Tadi kan Ibu bilang Ibu tuh punya kemampuan karena Ibu tuh punya kemampuan untuk lebih senang baca, artinya kan Ibu banyak info-info gitu Bu ya, dan Ibu juga punya koleksi-koleksi. Kira-kira dari kelebihan Ibu itu yang mana yang lebih mudah masuk untuk kita ajak teman kita biar kayak ikutan dengan kita gimana? Kayaknya mungkin minat baca itu kali Bu ya, jadi bisa sharing bahan bacaan yang sudah pernah kami baca sebelumnya, mungkin itu. Nanti Ibu buka obrolan tentang yang baru, misalnya buku baru bestseller gitu kayaknya Bu ya. Oke, selain itu kira-kira ada lagi nggak Bu yang bisa Ibu lakukan biar Ibu tuh ada cara lah biar teman-teman itu tertarik, sehingga kalau orang tertarik kan kita bisa lebih eksplorasi diri gitu Bu ya. Jadi kayak kita lebih dengan satu berhasil, nanti dengan yang lain mungkin akan tidak berhasil gitu. Mungkin saya bisa buat semacam
Bu ya, tentang komunitas praktisi ini. Cuman mungkin bahasanya nggak usah komunitas praktisi, kayaknya berat gitu kedengarannya. Misalnya easy going lah ya Bu ya. ya easy going, terus ada di media sosial, lalu saya nanti share sama teman-teman. Mungkin teman-teman bisa tertarik. Oke, ini udah bagus nih Bu, Ibu share tentang buku-buku yang lagi recently bestseller gitu Bu ya, yang lagi hot diperbincangkan. Kemudian Ibu juga ada rencana untuk media sosial. Ibu aktif ya di media sosial Bu? Cukup aktif. Oke, bagus Bu itu. Nanti caranya Ibu nge-share itu untuk rekan-rekan kita tuh pakai apa? Mungkin bisa lewat Instagram, postingan di Instagram, atau nanti saya share di Instagram, lalu nanti saya share juga di WA group. Iya, benar itu Bu, di WA grup sekolah kita Bu ya, ada banyak yang kan kalau di WA grup sekolah itu kan ada kepala sekolah kita kan pegang grup angkatan Bu ya. Jadi secara tidak langsung itu juga bisa tuh minta bantuan biar lebih banyak lah, luas gitu Bu ya. Oke, sekarang menurut Ibu apa Ibu sudah mendapatkan bagaimana jawaban dari permasalahan Ibu tadi Ibu kan kompetensi percaya diri gimana ngadepin orang gitu ya. Kayaknya sudah nih Bu, berarti nanti saya mulai dulu berdiskusi dengan teman-teman saya, rekan saya itu Bu Resta dan Bu Modes. Kemudian saya mulai juga berdiskusi dengan kepala sekolah juga Bu. Ini harus membicarakan dulu terkait izin dan juga meminta dukungan dan support juga, saran begitu. Lalu saya akan mulai juga mengajak beberapa siswa untuk terlibat dan buat semacam iklannya di media sosial. Oke, jadi Ibu sharekan ide Ibu ini ke stakeholder sekolah ya Bu ya. Oke, nanti kita ketemu lagi Bu ya, kebetulan nanti udah ada bel, jadi biar saya mau dengar lagi nih kelanjutan cerita Ibu, apa sudah meluas sampai di angka yang Ibu bagi tadi, yang ke-8 atau yang apalah cerita-cerita yang menarik Bu ya. Oke Bu, siap Bu. Terima kasih ya Bu untuk waktunya Bu. Iya, sama-sama Bu. Oke, kita masuk kelas ya Bu ya. Ya Bu. Oke, terima kasih untuk tadi dan dukungan kalian. Hari ini saya sebagai observer, tidak banyak yang akan saya sampaikan pada pertemuan hari ini karena menurut saya, pengamatan yang telah saya lakukan, ini alurnya sudah pas, di mana untuk kompetensi coaching sendiri seperti kehadiran penuh sudah didapatkan dari tatapan mata, coach kepada coaching, kemudian dari gesturnya juga itu udah dapat, poinnya udah dapat, kemudian untuk mendengarkan aktif juga sudah, kemudian untuk mengajukan pertanyaan yang terbuka tadi juga sudah. Jadi untuk kompetensi coachingnya kita sudah dapat pada hari ini. Kita melihat dari alur ceritanya juga tadi, untuk pertama itu tujuan umum dari awal pertama datang itu dimana coach menanyakan kepada coach apa yang target ini mau dapat apa sih, rencananya itu mau dapat apa ya. Tadi itu sudah didapatkan tujuan umum, kemudian identifikasinya juga sudah, kemudian termasuk tanggung jawab rencana aksinya dan hasilnya itu seperti apa juga tadi sudah dijelaskan, kemudian tanggung jawab tentang siapa yang akan dilibatkan dalam proses pencapaian tujuan ini. Tadi disebutkan bahwa akan melibatkan guru lain, kemudian bagaimana cara pelaksanaannya di akhir juga disampaikan kembali oleh coach. Ada penguatan di situ dan apa yang target apa yang nantinya mau didapatkan oleh si coach ini tadi udah jelas sekali. Jadi itu si observasi yang yang menurut saya bisa beri kesimpulan pada hari ini. Pada intinya menurut saya sudah amat baik. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Feli. Apa kabarnya Bu? Baik, luar biasa Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu sebentar. Ini ada yang mau saya curhatin. Curhat apa nih Bu Feli? Jadi begini Bu, saya kok merasa
siswa di kelas saya itu sepertinya kadang antusias, kadang enggak. Jadi tadi itu saya masuk di kelas, siswa saya itu ada yang tidur. Masalahnya yang siswa ini tidur, enggak cuma satu, lebih 3 orang. Berarti hari ini Ibu ingin berdiskusi untuk membicarakan tentang masalah siswa yang kurang antusias dalam pelajaran ya Bu ya. Oke, kira-kira Ibu ingin dapat apa dari percakapan kita ini? Kalau bisa sih saya mau dapat hal apa saja yang bisa saya lakukan supaya siswa saya ini aktif di kelas, tidak lagi tidur-tiduran di kelas. Oke, berarti Ibu ingin supaya siswa Ibu itu lebih aktif ya. Oke, saya rasa Bu ini permasalahan tidak hanya dialami oleh Bu Feli ya. Pasti ini juga dialami oleh teman-teman guru yang lain. Menurut Ibu, situasi idealnya tuh seperti apa sih Bu? Siswa-siswa itu bisa dibilang aktif di kelas? Kalau menurut saya ya siswa itu kalau pada saat guru memberikan materi mereka mendengarkan, dan jika guru meminta kata mereka siap menanggapi. Saat ada kerja sama dalam tim, dalam kelompok, mereka juga siap bekerja sama dalam tim. Maksudnya tidak ada yang berubah, tidak ada yang sambil tidur-tiduran seperti itu. Jadi kesannya kayaknya guru di depan kelas itu kurang dihargai, jadi seperti itu. Jadi rasanya Ibu merasa siswa ini malah tidak menghargai guru yang sedang mengajar di kelas ya Bu ya. Oke Bu. Terus kemudian sebelumnya memang siswanya seperti ini Bu, suka tidur atau kurang antusias, atau baru-baru ini aja Ibu alami? Sepertinya kalau dulu sih awal-awal masuk antusias mereka, tapi akhir-akhir ini sepertinya malah ogah-ogahan. Oh oke, akhir-akhir ini ya Bu ya. Oke. Kemudian menurut Ibu dari bagaimana Ibu selama ini, bagaimana Ibu mencoba supaya membuat siswa ini lebih antusias lagi di kelas? Saya coba dengan banyak-banyak memberikan materi-materi yang menarik. Medianya juga saya coba pakai yang agak nibel-nibel IT lah. Medianya jadi IT bisa. Biasanya saya ambil dari YouTube, dari apa tapi itu tadi lah Bu. Jadi anak-anak ini misalnya satu yang senang dengan video, tapi kan yang lain pun enggak. Ada yang tidak senang dengan media ini, tapi dia senang dengan media itu. Tapi sebaliknya, jadi seperti itu Bu, yang saya alami. Jadi kita udah coba medianya bervariasi. Cuma pada saat kita memvariasikan media, ternyata anak yang tadinya antusias di media yang satu, begitu masuk ke media yang lain, dia langsung down seperti itu. Saya mengerti Bu sekarang Bu. Kira-kira nih Bu, dari skala 1 sampai 10 ya Bu ya, Ibu menilai usaha Ibu itu untuk membuat siswa lebih antusias kira-kira sudah berada di posisi berapa? 6,5 ya Bu ya. Lalu kira-kira Ibu inginnya nanti ditingkatkan ke berapa kira-kira? Kalau bisa sih semua guru ya pasti pengen itu 90 sampai 100. Setuju. Ya. Jadi kita kan mau memang siswa itu betul-betul aktif, betul-betul terima materi kita. Kita juga dengan mereka menerima materi kita, mereka senang dengan materi yang kita bawakan di kelas. Otomatis kan kita juga bawaannya juga semangat masuk ke kelas. Kira-kira Ibu sudah mencoba cara lain nggak Bu? Selain cara-cara yang sudah Ibu lakukan tadi, misalnya tadi kan Ibu bilang Ibu kasih materi yang menarik, kemudian media pembelajarannya berdiferensiasi, ya kan Bu ya, terus yang menyentuh IT. Kira-kira Ibu pernah coba cara-cara yang lain nggak Bu?
kira-kira ada nggak cara lain yang bisa Ibu lakukan selain yang ini tadi untuk membuat siswa lebih terlibat di kelas? Atau mungkin misalnya kalau saya bawa guru lain berkolaborasi nih dengan mata pelajaran lain. Ini belum sih, belum pernah saya coba, cuma nggak pernah saya pikirkan. Mungkin bisa dan pastinya akan lebih menarik menurut saya. Nggak tahu sih Bu, kalau misalnya saya laksanakan itu akan dapat poinnya berapa. Cuman itu sudah ada dalam pikiran saya. Jadi satu FPP itu penggabungan dari 2 guru mapel. Wah, menurut saya Ibu sudah mendapatkan ide yang brilian Ibu, mengajak guru lain untuk berkolaborasi ya Bu ya. Jadi mungkin Ibu mengajar mata pelajaran apa Bu? Bahasa Inggris ya. Jadi Ibu ngajak mata pelajaran lain, guru lain untuk berkolaborasi ya Bu. Kira-kira guru lain ini kira-kira mata pelajaran apa atau karakter guru seperti apa yang ingin Ibu ajak ke kelas? Kalau saya sih cenderung karena kan saya mengajar SMK Bu ya. Saya itu lebih cenderungnya itu pengennya itu ngajak dulu KWU kewirausahaan. Karena di sana kita bisa kita video-video motivasi jadi seputar dunia kerja juga. Jadi itu kan begitu familiar nih untuk anak-anak SMK. Mereka itu lebih senangnya materi-materi yang berbau soal cari uang. Soal bagaimana cara dapatkan kerja. Iya, betul. Kemudian kira-kira gimana Ibu akan membuat hubungan nih antara materi PKWU dengan pelajaran bahasa Inggris ini? Mungkin masuknya di seperti misalnya reading misalnya kan. Jadi kita itu ngambil konsep itu materi KWU yang berbahasa Inggris dari majalah-majalah ataupun dari Google itu kita download, kita ambil, kita potong, kita cut yang menarik, kita harus potong, kita masukkan di dalam materi bahasa Inggris itu mungkin salah satu contohnya. Oke, baik. Jadi Ibu akan mencoba mengambil artikel ya Bu ya, atau sumber belajar materi PKWU tetapi yang dalam bahasa Inggris. Jadi harapan Ibu dengan cara seperti itu kira-kira anak-anak nanti seperti apa? Harapan saya berdasarkan hasil pertimbangan saya pribadi dengan melihat karakter anak SMK yang memang cenderungnya lebih berorientasi ke pekerjaan dengan uang seperti itu. Jadi kalau misalnya kita masukkan materi yang seputar bisnis ataupun kewirausahaan, saya pikir akan lebih baik lah daripada materi-materi biasa. Apalagi kalau misalnya saya itu bisa berkolaborasi dengan guru KWU itu sendiri, jadi saya bisa dapat ilmunya juga transfer ilmu. Bagus sekali itu Bu idenya Bu ya. Kemudian kira-kira Bu untuk mengambil rencana ini berkolaborasi dengan guru lain ini, kira-kira apa tantangan yang kemungkinan akan Ibu hadapi? Mungkin dari penggabungan perangkat. Pertama kita harus buat RPP yang beda. Yang biasanya kita satu RPP satu mapel, ini harus satu RPP 2 mapel. Menggabungkan 2 otak yang berbeda juga mungkin agak sulit. Cuma saya akan mencoba cari guru yang memang pemikirannya ini hampir sama dengan saya, sehingga tidak terlalu susah. Jadi tinggal mencocokkan RPP aja kan. Oke, berarti Ibu tantangannya tuh gimana caranya mengkomunikasikan itu dengan guru lain ya Bu ya, dan memadukan materi ini ke dalam satu RPP gitu ya Bu ya. Oke, baik Bu. Lalu kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan memulai rencana untuk berkolaborasi dengan guru PKWU? Iya. Kalau melihat kondisi anak yang menurut saya tak benar gila, tidurnya sampai 3 orang, kalau bisa secepatnya. Minggu-minggu ini juga mau saya coba nih ngomongkan dengan guru KWU tersebut. Lalu siapa saja yang kira-kira bisa bantu Ibu untuk mewujudkan rencana ini? Pertama ya guru itu
Dan tentunya kami akan memberi juga apa ya, beritahu kepada kepala sekolah, berkonsultasi kepada kepala sekolah, karena kan jangan sampai dengan waktu kurikulum juga, Bu. Karena kalau bisa kan karena saya mengambil jam orang lain, jam 10 KWU, kalau bisa apakah kelasnya mau digabungkan ataukah cari memang waktu yang tidak bertabrakan. Jadi seperti itu untuk percobaan. Lihat dulu kan. Langkah pertama nih Bu, berarti apa Bu yang akan Ibu ambil dalam waktu dekat ini? Ajak guru KWU ngobrol dulu Ya untuk membuat rencana. Nah, sebenarnya saya nih Bu sebenarnya sangat tertarik loh Bu untuk mengetahui bagaimana kelanjutan cerita Ibu nanti, terutama gimana Ibu nanti menerapkan di kelas. Dan harapannya kita sama-sama berharap situasi kelas Ibu lebih aktif lagi ya Bu ya, anak-anak Ibu ya. Oke Bu, saya rasa hari ini sudah cukup. Kira-kira ada nggak lagi yang Ibu ingin bicarakan lagi atau ada yang cukup sih, Bu, udah puas. Awalnya tadi sebelumnya itu kan saya belum ada terpikir soal mau berkolaborasi kapan waktunya, tapi begitu ngobrol dengan Ibu, begitu saya dengan Ibu, saya tuh baru terbuka pikiran saya, oh iya ini ternyata belum saya laksanakan loh, bisa untuk meningkatkan motivasi siswa juga ternyata. Terima kasih Bu ya. sama-sama Bu, saya tunggu nanti Bu ya kelanjutan ceritanya Bu ya. Oke Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Baik Bu, Feni dan Bu Nata, ini saya sebagai observer di kegiatan di sini luar biasa mengalir seperti itu ya, benar-benar alami Bu. Melakukan begini benar-benar permasalahannya baru ya Bu Feli ya, akhirnya dapat solusi juga dari kegiatan coaching. Saya melihat benar-benar seorang coach ini sudah melakukan semua prinsip coaching yang diperlukan, mulai dari kehadiran penuh, Ibu benar-benar fokus menghadirkan diri Ibu untuk mendengarkan keluh kesah dari Bu Feli, kemudian Ibu mendengarkan segala sesuatu dari A sampai Z permasalahannya. Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot menggunakan kata kunci dari yang disampaikan oleh Bu Feli, dan juga Ibu sudah mendengarkan dengan rasa. Dan memang saya lihat ini benar-benar luas ya, Bu Feli pun terlihat lega, sudah mencurahkan dan dapat solusi permasalahannya, dan alur ceritanya juga sudah jelas ya Bu. Bu Nata udah cocok banget nih kayaknya jadi coach nih, udah nampak tujuannya, ada identifikasinya, ada rencana aksi, kemudian sudah detail kayaknya Bu Feli sudah tahu apa yang akan dilakukan, dan tanggung jawabnya juga sudah nampak dipercayakan coaching kita siang hari ini. Terima kasih Bu, cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang Bu. Selamat siang Ibu Pati. Hari ini kayaknya agak kusut nih. Sepertinya ada Bu bisa baca iya. saya memang ada masalah dulu. Saya sampai WA Ibu kan pengen ketemuan di sini karena saya pengen curhat Ibu. Ya, syukurnya kita siang hari ini punya waktu Bu ya, bisa ketemu berdua. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan pada siang ini pada saya? Ini Bu Feli, saya ini kan guru sertifikasi Bu ya. Iya. Guru bahasa Inggris saya Bu maklumnya. Namun di sekolah ini guru bahasa Inggris itu tidak hanya saya, ada banyak lah rekan-rekan. Terus kan di kurikulum kita kan jam bahasa Inggris itu dipangkas habis kan Bu. Akhirnya saya kan tidak banyak dapat jam. Lalu solusi dari sekolah itu beri saya tugas tambahan sebagai kepala perpus. Nah inilah Bu masalah yang bikin saya kusut nih Bu. Jadi kepala perpus itu Bu, kan saya punya di sekolah ini kan ada staf perpustakaannya ya. Staf perpusnya itu ada 2. Terus ada juga pustakawan yang memang di pengadaan dari sekolah juga, pembiayaannya itu dari dana bos, lumayan besar juga sih Bu. Jadi 3 nih kan Bu, staf perpusnya 2, pustakawannya 1, tambah saya jadi 4 Bu. Nah
jumlah yang ngurusin perpustakaan tim perpus ini banyak. Bahkan kalau saya lihat-lihat tuh dari sekolah lain, kayaknya SMA 3 ini yang paling banyak. Namun kendalanya itu di jam buka perpusnya Bu, maksudnya tidak maksimal lah gitu, tidak bisa on time jam 7 sampai sesuai jadwal pelajaran dulu. Karena kawan-kawan tim saya itu ada tugas tambahan kayak honor, kan mereka honor buat tiga-tiganya, nggak ada yang PNS nih. Mereka tuh juga nyambi honor di tempat lain, jadi saya tuh merasa tidak enak karena perpustakaan itu pusat pembelajaran tapi tidak bisa maksimal fungsinya seperti itu Bu. Menurut Ibu, perpustakaan yang baik itu seperti apa? Kalau idealnya Bu ya, perpustakaan yang baik itu yang bisa memberikan pelayanan maksimal lah Bu. Setidaknya jam buka perpusnya itu kan saya sudah buat tuh Bu, jam buka perpus layanannya tuh dari jam 7 sampai jam 1 lewat gitu kan. Terus hari Jumat sampai sholat Jumat. Nah itulah Bu, pengennya tuh perpus tuh memberikan pelayanan kepada siswa paling tidak minimal yang buka gitu Bu, dari jam 7 sampai jam ini. Itu Bu. Jadi sebenarnya kesulitannya itu ada di waktu ya. Iya. Waktu buka perpustakaan yang tidak maksimal, tidak bahkan poinnya belum dapat di masalah waktu ini. Selama ini udah pernah melakukan apa saja untuk membuat rekan-rekan ini mau turunkan ambil-ambil untuk mengembangkan perpustakaan sehingga tepat waktu atau apa? Udah pernah nggak mencoba hal apa seperti itu? Udah sih Bu, saya tuh udah berusaha tuh, saya buatkan jadwal, terus saya tuh udah ada kayak mengadakan diskusi kecil lah di tim perpus saya tuh. Saya tanyakan kan kayak misalnya rekan A nih ngajarnya di SMP lain dari jam berapa, misalnya ke sekolah nih misalnya buka perpus nih dari jam berapa sampai jam berapa. Sudah tuh Bu, ditulis tuh dari jam sekian sampai jam sekian. Terus rekan B juga sama, rekan staf perpusnya ini kan ada satu guru mata pelajaran, tapi ini jamnya juga banyak. Jadi memang dia itu saya berikan tugas itu untuk entry saja, itu tidak buka tutup perpustakaan. Buka tutup ini dua Bu, ada satunya guru BK. Nah, guru BK yang diperbantukan juga di perpustakaan. Yang jadi masalah guru BK ini selalu kena jadwalnya itu jam 7 sampai jam 9. Kemudian rekan tadi dari jam 9 sampai pulang. Nah, karena kan tugasnya guru BK ini kan kadang kalau ada siswa bermasalah, dia pasti akan turun untuk tugas utamanya dulu. Nah, ketika ada hal itu terjadi, perpusnya nggak buka Bu, tutup. Pernah saya tuh dapat komplain dari guru bahasa Indonesia mengatakan tadi saya pengen ke perpus tapi perpusnya tutup. Jadi saya tuh begitu dapat komplain, kayak aduh kena mental dikit lah nih, kok bisa sih gitu, saya nggak bisa handle kawan-kawan untuk bisa online. Udah sampai diskusi itu aja sih buat jadwal, pernah sharing bersama terus buat jadwal pelaksanaan. Ya, diskusi sudah dilaksanakan, sudah buat jadwal yang disesuaikan dengan pekerjaan guru-guru di tempat lain. Sampai dilakukan hal seperti itu, menurut Ibu dapat mencapai target berapa tuh dari 0 sampai 10? Kalau 0 sampai 10 itu ya 6 lah Bu, kayaknya Baru 6 ya. Ya, 6 itu kalau untuk pengembangan perpustakaan kita maunya pasti maksimal kan ya. Maksimalnya menurut Ibu ini maunya berapa nih? Ya karena perpus itu kan sebenarnya satu lembaga juga, Iya. Karena dia terstruktur juga kan, ada kepala, terus ada kayak saya tuh, jadi saya tuh merasa kalau jadi kepala perpus apalagi ada rekan-rekan tim itu kan jadi kayak perlu manajemen diri gitu kan Bu ya, bagaimana sih manajemen suatu kayak lembaga kecil di bawah instansi sekolah tuh biar bisa menunjang proses pembelajaran, karena penting sekali Bu sebagai perpustakaan ini. Nah idealnya pasti saya pengennya nilai 10 Bu, saya nggak tanggung-tanggung, saya pengennya itu 10 gitu.
karena kami udah dikasih fasilitas bagus, kayaknya di kayaknya yang perpus kami yang ada AC-nya Bu. Wah, luar Ya, biasa ya. makanya saya katakan Iya. idealnya kami 10 karena udah ada AC, kipas angin 3, kami punya komputer untuk pemustaka itu ada 3, untuk entry 2, meja kursinya juga kami pesan dari mebel bagus tuh Bu. Iya, makanya idealnya 10 saya katakan Bu. Iya, Bagusnya ya. iya. Dari yang tadi hanya dapat 6, pokoknya ditingkatkan sampai 10. Kira-kira langkah apa selain dari manage time dari kawan-kawan, bikin jadwal dengan kawan-kawan ya, kemudian hal-hal yang udah ibu lakukan tadi itu, kira-kira ada peluang atau ada cara lain lagi nggak yang belum diterapkan tapi sebenarnya udah ada di dalam benak ibu, cuman ada beberapa hambatan yang membuatnya agak terbentuk sehingga ibu ragu untuk melakukannya? Ada sih Bu. Saya tuh pengen membuat ini Bu, mengaktifkan, karena memang untuk solusi permasalahan kan saya tidak mungkin dong paksa kawan saya, berarti dong kamu dari misalnya mau di tempat lain fokus di sini karena kamu pustakawan atau perpus, saya nggak akan sampai seperti itu Bu, karena saya juga pernah lama kan, jadi saya tuh berpikir ingin mengaktifkan siswa hanya kendalanya saya khawatir ya Bu, ada kayak di grup kalian itu kan takut ada kayak bahasa gini, wah kalau perpusnya tematika nih ngerjain muridnya, ngasih tugas tambahan kayak perpus itu sih Bu keraguan saya tuh. Tidak ada intinya tuh kayak mengaktifkan kayak sebutannya tuh kan kita di sekolahnya ada satgas PKS itu ya, sekolahnya ada satgas khusus ngurusin literasi itu Bu. Jadi perwakilan kelas-kelas itu yang anaknya salah, kita mulai dia sebagai satgas literasi nanti bisa membantu untuk proses buka tutupnya sambil menunggu ini pustakalanya datang. Itu sih Bu. Itu kan keterlibatan siswa ya. Iya. Yang jadi hambatan hanya ibu ragu apakah seandainya itu dilaksanakan ke depannya akan jadi bumerang karena akan menimbulkan komen-komen nih mungkin dari orang tua siswa ataupun yang lain. Karena ini berkaitan dengan siswa, apakah nanti ke depannya itu guru-guru yang tadi terlibat akan ibu libatkan kembali atau hanya siswa? Tetap karena kan memang mereka tuh mengerjakan tugasnya Bu. Kan kami tuh kalau sudah kan saya nih ini ini kerja, kalau dapat tuh langsung kerja, enggak juga sambil main-main, cuma bukanya ini Bapak yang jadi permasalahannya nih, buka perpusnya tambah juga kan nanti kadang-kadang mohon maaf Ibu, kadang belum pulang pun udah pulang kadang pustakawannya. Saya tuh jadi nggak enak, apalagi kami kan kepala sekolah baru. Kepala sekolah baru kami tuh kadang tanya kayak gini, staf perpusmu yang si A rajin datang. Pernah saya ditanya berapa kali, bahkan saya sampai saya kalau untuk jujur 100% tuh rasanya berat Bu. Karena saya juga tipikal orangnya banyak nggak enakan dengan orang kan, saya banyak pertimbangan gitu. Oh kasihan nih, saya mudah kasihan gitu Bu, saya kasihan dengan kawan saya. Jadi saya katakan dengan kepala sekolah saya baru, saya bilang begini, ibu observasi sendiri aja Bu, nggak tahu saya apa tindakan dari kelas kamu, tapi saya tidak menyatakan dengan secara jelas gitu Bu tentang kinerja kawan-kawan. Saya tetap bilang bagus, kami bagus, selalu kami bagus gitu sih. Jadi berusaha untuk mengurangi rasa tidak enakan. Iya, tapi stres ya. Terkadang ya pasti kita kayak gitu juga lah ya. Dengan teman agak tidak enak, tapi sebenarnya kita juga ditekan oleh pekerjaan. Iya, tidak enaknya tuh orang ada tuh guru agama terakhir, saya selalu
update kalau urusan yang pekerjaan, yang tugas tambahan saya itu selalu update. Tapi saya nggak terlalu update kalau yang bukan urusan saya. Soalnya misalnya urusan yang mana saya kadang nggak terlalu care. Tapi kalau yang di bagian saya sangat care. Jadi saya pernah dengar guru agama tidak masuk, siswanya diarahkan ke perpusnya nggak buka. Oh, ini masih pusing tadi muka sampai berlipat-lipat. Ya, kayak gitu. Tadi menurut Ibu siswa sebenarnya bisa Bisa, cuma saya rasa enak aja. Mungkin ada cara untuk melibatkan siswa tapi membuat keadaan aman, jadi tidak terlalu ada kontrol dari orang tua. Maksudnya bagaimana supaya anak-anak ini bisa ikut andil tapi orang tuanya juga mengizinkan. Iya, nggak komplain. Menurut Ibu gimana? Gimana ya? Saya pun nggak masih mikir juga. Karena permasalahannya udah bertahun-tahun kan, jadi barangkali, tapi Tidak ada cara. belum pernah dicoba sih Bu. Barangkali bisa mungkin buat jadwal kunjungan perpus khusus untuk jam pertama. Belum pernah sih Bu. Kunjungan perpus itu maksudnya guru jam pertama setiap hari itu digilir kelasnya untuk belajarnya di perpustakaan aja. Sembari menunggu pustakawannya datang. Tapi belum pas mengizinkan sih, karena kan itu biasanya naruh ke kotak itu. Itu udah ada. Rasanya di desa itu kayak gitu sih. Kalau misalnya satu kelas gitu kan, Iya. perpustakaan Kayak gitu ide saya Bu. di awal supaya perpustakaan itu ada yang Buka. ada yang Buka ya. Tidak ketua kelasnya yang mereka. Berarti yang bertanggung jawab ke depannya itu nanti untuk jam pertama itu seksi literasi yang ada di kelas itu Bu. oh ya, berarti satgas itu akan nantinya Ibu bentuk di tiap-tiap kelas, jadi seperti itu ya. Dengan harapan akan mendapat dukungan dari kepala sekolah. Iya benar. Udah pernah nggak didiskusikan dengan kepala sekolah atau dengan Belum Bu. Kayaknya saya pun baru terlintas juga ide dari perbincangan kunci kita. Nanti saya akan coba diskusikan dalam waktu dekat idenya. Cepatnya biar tidak jadi kurang juga perpustakaan itu kan. Jadi setelah perbincangan kita pada hari ini, dari awalnya tadi ada masalah di waktu untuk membuka perpustakaan, semoga kedepannya nanti itu setelah Ibu mau melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan maka kurikulum, mudah-mudahan dilancarkan ya Bu ya. Dapat restu lah. Mudah-mudahan dapat restu kepala sekolah, bahkan bila perlu mudah-mudahan dapat restu dari orang tua murid. Iya, dengan gimana pun kita tidak bisa melupakan stakeholder yang berurusan dengan anak itu, kita tidak bisa lepas. Supaya nyaman di kita sebagai pengurus perpustakaan, nyaman juga di teman-teman lainnya, tidak ada yang saling memberatkan. Jadi seperti itu ya. Menurut Ibu udah dapat ide nggak sih untuk program kita pada hari ini? Udah Bu, alhamdulillah sih tadi itu terpikir untuk mengaktifkan satgas literasi, kemudian bikin daftar jadwal belajar. Itu kan jadwal belajar, tempat belajarnya itu berpindah ke perpustakaan gitu Bu. Tapi nanti digilir kayak seminggu sekali lah. Kan kita di sini 14 tahun, berarti 2 minggu. Jadi setiap 2 minggu bukan, setiap harinya itu kelas yang berbeda-beda. Nah itulah bisa juga akan komunikasikan dengan guru mata pelajaran, terus juga dengan kepala sekolah, Saya juga dapat ilmunya hari ini. Perpustakaan meskipun saya tidak terlalu paham soal perpustakaan, tapi saya bisa membayangkan perpustakaan itu bagaimana rumitnya pada hari ini dan bagaimana cara mengantisipasinya untuk tahap pertama ini. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Mudahan kedepannya kita bisa cerita lagi nih mengenai perkembangan perpustakaan lanjutannya setelah
dilakukan hal-hal yang telah kita omongkan tadi ya. Makasih banyak Bu Feli atas waktunya Bu. Udah juga sekarang Bu. Nggak lagi kusut kan Bu ya? Iya, udah. Oke, terima kasih Bu Feli dan Bu Tati. Wah, saya kagum melihat kegiatan coaching pada hari ini. Kemudian saya lihat Bu Feli sebagai coach itu sudah mampu memberikan kehadiran penuh kepada coaching, ya, mendengarkan dengan aktif, mendengarkan dengan rasa. Saya lihat Ibu juga tadi sudah memberikan merangkum apa yang sudah dikatakan oleh Bu Tati. Kemudian Ibu juga fokus kepada coachnya, jadi bukan pada masalah, tetapi Ibu Feli sebagai coach fokus kepada coaching, jadi bukan kepada masalahnya. Komunikasinya juga tadi sudah lancar, nyaman. Bu Tati pun terlihat sangat nyaman ya, curhat, menceritakan permasalahannya kepada Bu Feli sebagai coach ya. Kemudian kalau dilihat dari alur cerita ini juga semua sudah dapat ya Bu ya, sudah menanyakan tujuan ya, menanyakan bagaimana sih purpose yang ideal itu seperti apa, itu sudah ada. Kemudian mengidentifikasi dan membuat rencana aksi, lalu tanggung jawab, itu semua Bu Feli sudah lakukan sebagai coach ya Bu. Lalu Bu Feli juga saya lihat berhasil nih untuk menggali potensi dan kekuatan dari coaching. Ini terlihat dari coaching Bu Tati itu bahkan sudah mendapatkan ide dan pencerahan. Bahkan kita lihat nih Bu Tati sudah cerah nih sekarang setelah berdiskusi dengan Bu Feli. Oke, jadi saya pikir hari ini kegiatan coachingnya berjalan dengan sangat baik ya Bu ya. Terima kasih Bu Feli dan Bu Tati.